Hi strangers, welcome to our strange world. So today gue akan membahas tentang rangkuman film yang tentunya menegangkan, mencekam, dan pastinya akan membuat kalian semua terheran-heran setelah menyaksikan rangkuman film yang satu ini, yakni Carrie and Sinead, The Jolly Joseph Case. So let's begin. Di pagi hari terlihat kota kecil yang damai dan makmur di negara India. Kota ini adalah Kodatai yang dikenal dengan angka buntah huruf terendah di India. Scene berpindah ke sebuah rumah putih besar yang dikelilingi pohon-pohon yang dihuni oleh keluarga Thomas yang sukses dan harmonis. Di pagi hari yang tenang saat kebanyakan orang di kota masih tidur, berbeda dengan rumah putih yang dihuni keluarga Thomas. Rumah ini dikepung banyak polisi untuk menangkap Jolly Joseph. Terlihat juga Rojo yang melaporkan tindak kejahatan dari kakak iparnya, yakni si Jolly. Si Remo, anak Jolly, mengatakan bahwa ia tak percaya kalau ibunya telah membunuh keluarga ayahnya. Awalnya, ia mengira kematian anggota keluarganya adalah hal yang alami, hingga anaknya pun tak pernah bisa menganggap Jolly sebagai ibunya lagi. Kemudian scene berpindah memperlihatkan polisi sedang membawa Jolly. Jolly Joseph telah ditangkap karena diduga membunuh ibu mertua, ayah mertua, suami, dan 3 orang lainnya selama 14 tahun tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Polisi melakukan penggalian kuburan pada 6 korban di hari yang sama untuk dilakukan autopsi. Di balik ini semua, ada seorang wanita bernama Jolly Joseph yang merupakan dalang dari kasus tersebut. Kisah mengejutkan ini muncul dari Kodatai, desa yang sepi di distrik Kozidoke, Kerala Utara. Scene memperlihatkan Jolly yang menggunakan identitas keanggotaannya di Fakultas National Institute of Technology. Seorang laki-laki mengatakan bahwa Jolly ini memiliki hubungan yang baik sama gereja. Banyak orang yang sulit percaya bahwa wanita yang dikenal berorientasi pada keluarga, dihormati dan disukai dengan latar pendidikan yang seperti itu. Berbeda dengan Jolly Joseph yang ternyata adalah pembunuh berdarah dingin. Scene berpindah ke sebuah tempat asosiasi kediaman K.G. Simon yang merupakan pensiunan polisi India yang sekarang sebagai kepala penyelidikan kematian Kodatai. Ketika dia duduk di kantornya, dia melihat ada sebuah berkas di mejanya. Kemudian berkas tersebut dibuka dan dilihat laporan tentang kematian Roy di rumah Pona Matam. Simon mengatakan bahwa keluhan tersebut diajukan oleh Renji. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa Roy meninggal karena mengkonsumsi sianida. Simon heran dari mana dia mendapatkan sianida tersebut dan bagaimana dia mengkonsumsinya. Setelah Simon membaca berkas tersebut, ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan kasus Roy. Terlihat mobil polisi membawa Jolly ke kantor cabang kriminal. Kemudian scene berpindah di dalam sel penjara memperlihatkan Jolly yang sedang tertunduk gelisah meratapi kesedihannya. Tiba-tiba polisi duduk dan siap untuk menginterogasi Jolly. Jolly tampak kesulitan untuk berbicara. Akhirnya polisi memulai dengan menunjukkan bukti yang sudah dikumpulkan. Di dalam jumpa pers, polisi mengatakan kalau pihaknya sudah menyelidiki kasus ini selama 2 bulan dan sudah menginterogasi sekitar 200 orang. Tapi selama penyelidikan, polisi hanya fokus pada seorang wanita bernama Jolly. Di sebuah kantor pengacara, Alur yang merupakan pengacara Jolly mengatakan pada saat interaksi pertamanya dengan Jolly mengatakan bahwa dia tidak melakukan kejahatan tersebut. Kodatai mulai dikerumuni banyak orang yang menjadi penonton termasuk reporter untuk memburu informasi hingga berkemah di luar Pona Matam. Nikila merupakan reporter yang kala itu juga ikut memburu informasi dan mewawancarai tetangga rumah Pona Matam. Ada yang berpendapat kalau dia sangat baik, ya ada juga yang berpendapat kalau dia punya sisi gelap. Kemudian scene mengarahkan ke arah kebun-kebun di mana orang tua Jolly merupakan petani. Terlihat juga foto masa remaja Jolly yang terlihat ia ingin menjalani hidup yang keren. Itulah sebabnya Jolly memutuskan untuk menikah dengan Roy. Alasannya, karena keluarga Pona Matam adalah keluarga yang mapan di Kodatai. Otomatis kehidupan Jolly akan berubah dan memiliki kemewahan yang dia inginkan. Kemudian Rojo, adik dari Roy, berkata kalau ia tumbuh seperti keluarga normal lainnya. Scene berpindah memperlihatkan sebuah foto lama. Kemudian ada seorang perempuan yang merupakan Renji yang menceritakan silsilah keluarga dari Tom Thomas. Dia mengatakan kalau Roy 6,5 tahun yang lalu lebih tua darinya.
Anama Thomas yang merupakan ibu dari Roy dan Renji adalah guru di sekolah. Tom Thomas merupakan ayahnya adalah pekerja di bidang pendidikan. Dia memiliki prestasi yang baik dan juga reputasi yang baik. Dia juga dihormati di sana. Rojo mengatakan kepada kakaknya kalau ia menemukan surat cinta yang ditunjukkan untuk Roy dari seorang wanita bernama Jolie Joseph. Jolie memiliki tinggi badan yang pendek, makanya ia sering menggunakan sandal hak tinggi. Pada saat itu, komunikasi hanya melalui tukar surat. Dan sejak itulah Roy dan Jolie mulai saling menyukai dan membawa hubungannya dengan serius. Tapi ayahnya tidak tertarik dengan pernikahan Roy dan Jolie. Alasan utamanya adalah kebenciannya karena mereka berkerabat. Namun, Jolie memberitahu bahwa dia adalah seorang profesional memenuhi syarat memiliki gelar master perdagangan dengan nilai 50%. Alhasil Ibu Roy menyetujui hubungan anaknya dengan si Jolie dengan harapan Jolie nanti bakal dapat kerja nih karena punya latar belakang yang menunjang. Rojo mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah dibayangkan akan menjadi awal dari suatu bencana. Ketika Jolie pindah ke rumah Ponamata, ia merupakan orang yang baik dan selalu menyapa orang-orang di sana. Tapi sangat disayangkan kalau dia dekat dengan tetangga namun menjadi binatang di dalam keluarganya. Dalam film menceritakan di pagi hari Roy akan pergi bekerja, maka Jolie dapat bebas melakukan apapun hingga belajar memasak, makanan, dan lainnya. Jolie suka berbelanja, terutama perhiasan. Ibu Roy bilang tak perlu diam di rumah, tapi kau bisa mencari pekerjaan agar hidup mapan dan dapat berbagi beban hidup oleh pasangan. Ibu Roy percaya bahwa gadis berpendidikan tidak boleh duduk diam di rumah tanpa bekerja. Tapi bagi Jolie itu tekanan yang besar. Dan kebetulan juga Jolie sedang mengandung anak pertamanya. Scene berpindah Remo yang sudah besar. Ponamata di Kodatai adalah tempatnya lahir dan tumbuh besar. Sebagai anak pertama mendapatkan hak istimewa dari semua orang. Ibu Roy berkata kalau Jolie bisa bekerja dan bayinya akan dijaga olehnya. Kemudian film flashback kepada detik-detik Anama meninggal. Di sebuah rumah besar, anggota keluarga sedang siap-siap untuk sarapan. Renji sedang menyiapkan ayam di dapur. Setelah itu, ia melihat ibunya mengambil air dan pergi. Dia masih ingat dengan jelas sekitar 20 menit. Dia harus memeriksa ibunya. Terlihat ibunya duduk dengan kaki terjulur di ranjang dan bersandar di jendela sambil air matanya berlinang. Dia mengatakan kalau dia akan mati. Tolong panggil semua orang. Renji bergegas keluar mematikan listrik dan berteriak. Ketika Rojo melihat ibunya, darahnya naik dan ada rona darah di mana-mana. Ibunya bilang kalau dia tidak bisa bernafas dan sekarat. Lalu Rojo meminta kakaknya segera manggil dokter. Sebuah jeep langsung tiba dan ngebut menuju rumah sakit. Scene berpindah dan terlihat Ibu Roy sudah tergeletak di ranjang. Kematian ibunya membuat kesedihan yang mendalam. Rojo berkata, pikirannya terus mengatakan bahwa ibunya akan kembali. Kematian ibunya tidak memunculkan keraguan pada siapapun karena dianggap kematiannya karena umur dan stroke. Keluarga juga tidak mau melakukan otopsi pada Anama. Film memperlihatkan foto-foto Anama yang sudah meninggal di tahun 2002. Renji bercerita ketika kematian ibunya, Jolie memiliki kepribadian yang berbeda. Pekerjaan rumah yang dulunya diurus oleh Anama, kini dia yang mengurus. Hingga semua apapun yang ada di rumah harus melapor dulu kepada si Jolie ini. Si Jolie berkata kepada Renji kalau ia akan menjadi dosen tamu di National Institute of Technology agar mendapatkan reputasi baik dan dihormati oleh orang-orang. Tom pun bilang kalau itu bagus meskipun hanya dosen tamu, tapi pekerjaan itu akan menjadi permanen. Jolie banyak dikagumi dengan masyarakat, terutama keluarganya, karena dengan memiliki pekerjaan sebagai dosen. Tapi dia cukup rendah hati dan ramah untuk bergaul dengan semua orang, hingga ia seringkali mendapatkan pujian lantaran ingin melakukan pekerjaan rumah seperti menggosok ketika ada tamu yang datang. Film kemudian flashback pada kejadian perselisihan antara Tom Thomas dan Jolie Joseph. Simon menceritakan bahwa pada saat itu Tom mulai curiga pada Matthew, yang merupakan putra dari kakak Anama, yang juga bekerja sebagai penjual perhiasan. Karena Matthew setiap hari datang ke rumahnya, dan apa tujuannya, Tom pun bertanya pada si Jolie, tapi si Jolie
memberikan jawaban yang bertele-tele. Scene berpindah menampilkan keadaan malam hari di sebuah rumah besar. Jolie memberikan kapsul jamur untuk diminum oleh Tom. Setelah Tom meminum obatnya, dia merasa tidak nyaman. Akhirnya Tom terjatuh tanpa sadar di dekat wastafel. Pada saat kejadian itu, Jolie tidak membantu Tom sama sekali. Malah Jolie menelepon seseorang yang tinggal dekatnya untuk membawa Tom ke rumah sakit. Sangat disayangkan, Tom meninggal di bajai pada saat perjalanan menuju rumah sakit. Renji menceritakan kenapa bukan Jolie yang membawa Tom ke rumah sakit, tapi Jolie beralasan kalau dia sulit menemukan kunci mobil. Jolie juga mencegah dokter untuk melakukan otopsi pada Tom dan meyakinkan pada dokter kalau Tom meninggal karena kena serangan jantung. Pada saat pemakaman ayahnya, Rojo curiga kepada Jolie dan juga Matthew karena dilihat mereka berbicara berdua dari jauh dengan suara pelan-pelan. Tapi kakaknya Roy mengatakan kalau mereka tuh lagi punya transaksi tunai, jadi itu mungkin aja pembahasannya. Pengacara Jolie mengatakan pada kasus kematian Tom buktinya tidak kuat, dan bagaimana bisa seorang dokter hanya mempercayai perkataan saksi awam saja. Korban berikutnya yang dibunuh Jolie adalah Tom Thomas pada tahun 2008. Pada saat kematian Tom tidak ada yang mencurigai Jolie karena jarak kematian Tom ke istrinya adalah 6 tahun. Terlebih cara racun itu bereaksi, tidak ada luka yang terlihat. Setelah kematian Tom, Jolie melahirkan anak keduanya bernama Reynolds. Setelah kehadiran Reynolds membuat keluarga tersebut jadi banyak momen indah. Rojo menceritakan kalau dia tumbuh besar, dia bisa melihat masalah yang terjadi di rumah tersebut. Dia mengatakan pada saat itu terdapat ketidakcocokan antara ibu dan ayahnya karena bisnis Roy mengalami kebangkrutan dan Roy tidak punya mata pencarian lagi, dan dari sinilah permasalahan muncul. Renji mengatakan kalau Jolie sempat menelepon Rojo dan mengatakan kalau dia berpikir untuk bercerai dengan Roy. Kemudian pada saat Renji dan Jolie sedang duduk di kamar Tom dan menunjukkan salinan wasiat Tom. Dalam wasiat tersebut menyatakan kalau kepemilikan rumah dan tanah ini dialihkan kepada Roy dan Jolie. Renji langsung melihat wasiat tersebut dan mengatakan kalau kertas ini tidak ada cap dan tanda tangan saksi. Scene kemudian beralih pada pernyataan seorang reporter kalau pada pemalsuan wasiat ini ada kontribusinya si Roy sama si Jolie, karena hubungan terlarang Jolie dan Matthew sudah diketahui oleh Roy. Scene pun flashback pada kronologi kematian Roy di tanggal 30 September 2011. Pada malam itu Jolie memberikan makan kepada anak-anaknya lebih dahulu dan menidurkan mereka di kamar. Pukul 8 malam, dia turun untuk menyiapkan nasi dan kari kacang Arab untuk makan malam Roy. Roy memakannya dan setelah makan dia menjadi gelisah dan langsung menuju kamar mandi. Jolie menelpon tetangganya untuk meminta bantuan karena Roy tidak keluar dari kamar mandi. Ketika dibuka, Roy sudah terbaring di lantai dengan buih yang keluar dari mulutnya. Setelah dibawa ke IGD, Roy meninggal. Paman Roy curiga dan meminta Roy diotopsi, tapi Jolie membantah untuk apa dilakukan otopsi. Tapi akhirnya Roy diotopsi. Dan ternyata hasil otopsi memang menyatakan Roy meninggal karena keracunan sianida. Tapi Jolie bilang kalau mereka punya utang dan itu penyebabnya dia bunuh diri. Rojo kemudian berkata kalau dia kecewa dan menyalahi kakaknya karena berhutang dan bunuh diri. Seorang ahli racun berkata pada kasus kematian ditemukan sianida, kesampingkan terlebih dahulu perihal kecelakaan dan bunuh dirinya. Dia terkejut kalau polisi tak menyadari asal racunnya dari mana. Sianida hampir sulit untuk didapat secara sah di Kerala dan harus dapat izin dahulu. Biasanya sianida dipakai untuk memoles logam, jadi akan sangat sulit bagi Jolie untuk mendapatkan sianida. Kalaupun Jolie mendapatkannya, siapa yang membantunya? Film kemudian beralih pada kronologi Jolie mengklaim rumah Pona Matam. Saat Rojo ingin membayar pajak tanah, ternyata rumah dan properti sedang tahap proses untuk dialihkan menjadi milik Jolie. Setelah itu Rojo menelpon Renji. Renji heran bagaimana dia bisa memindahkan kepemilikannya. Sedangkan dokumen salinan wasiat pada waktu itu dia minta Rojo untuk menyimpannya. Jolie membuat salinan palsu dengan tanda tangan notaris yang sudah dicap. Renji dan Rojo harus menghentikan ini semua dan mengambil kembali semua aset dan nama Tom Thomas yang sudah diklaim kepemilikannya atas nama Jolie.
Roy juga berkata kalau mereka tidak mengajukan kasus ke pihak berwajib karena demi anak-anaknya, karena bapak mereka Roy baru setahun meninggal. Karena anak-anaknya mereka memaafkan Jolie dan tetap tinggal di rumah itu tanpa masalah. Film kemudian flashback kepada saat kematian Roy. Nah, si Matthew yang pada saat itu menemani Jolie mulai menimbulkan kecurigaan kepada si Jolie dan akhirnya berbicara kepada Renji. Setelah itu dia berkunjung ke rumah Jolie karena dia sudah mengetahui perselingkuhan Jolie dengan Matthew dan memperingati Jolie untuk berhenti melakukan itu. Tapi Jolie tidak suka dengan peringatan itu. Scene berpindah pada Renji mendapatkan telepon dari Jolie mengatakan kalau pamannya, yaitu si Matthew, sudah meninggal. Renji kaget karena tak percaya, sedangkan pamannya si Matthew ini baru aja telepon sama dia 2 jam yang lalu. Pengacara mengatakan bahwa tak ada bukti di mana Jolie meracuni si Matthew dan tidak ada pemeriksaan otopsi. Simon menjelaskan kalau jarak pembunuhan dari awal sampai terakhir ini makin dekat aja jaraknya. Pembunuhan seperti ini tentu ada ciri khas atau pola tertentu. Yang diinginkan Jolie hanyalah menginginkan status keuangan dan kekayaan yang baik. Kemudian scene berpindah memperlihatkan foto Saju. Simon mengatakan kalau Jolie ingin menikahi Saju. Saju adalah seorang sepupu pertama Roy dan bekerja sebagai guru serta memiliki kekayaan yang cukup. Jolie juga sering berkata kalau Silly yang merupakan istrinya si Saju sangat beruntung mendapatkan suami seperti Saju. Dari pernikahannya mereka memiliki 2 anak bernama Abel dan Alvin. Pertemuan Jolie dengan Saju diawali dengan adanya acara komuni anak pertama Saju. Jolie dan anak-anaknya datang ke rumah tersebut. Saat itu Jolie menggendong Alvin untuk menyuapinya. Tak lama kemudian Alvin mulai melompat ke pelukan bibinya dan mulai jatuh ke belakang dengan bola mata ke atas. Alvin langsung dibawa ke rumah sakit karena keadaannya kritis. Soal kasusnya si Alvin akhirnya timbul pertanyaan, apa maksud Jolie membunuh anak tak berdosa itu? Tapi pengacaranya mengatakan kalau Jolie menyebut apa keuntungannya yang didapat setelah membunuh anak kecil itu. Yang pada intinya si Jolie gak mengakui. Kematian Alvin di tahun 2014 membuat Silly ibunya menjadi depresi. Dan saat itulah Jolie mengambil inisiatif untuk menjalin pertemanan dengan Silly. Silly bercerita kepada si Jolie kalau ia ingin memiliki anak perempuan lagi. Nah kemudian si Jolie ini mulai nawarin si Silly tentang kapsul jamur yang pernah dikonsumsi oleh ayah mertuanya. Dan itu memang bagus katanya untuk menghilangkan depresi. Nah si Jolie kemudian membujuk nih si Silly untuk membeli kapsul jamur tersebut. Pada saat itu Jolie dan Silly sedang duduk di ruang tamu atau di aula. Sebelumnya Jolie mengisi kapsul jamur tersebut dengan sianida dan memberikan ke Silly untuk diminum. Setelah minum, Silly langsung jatuh ke belakang. Silly langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Tapi polisi bersikeras untuk melakukan otopsi. Tapi Saju menolak untuk dilakukannya otopsi tersebut karena dianggap itu sangat awam bagi keluarganya. Renji menceritakan kalau Jolie mengurus jasadnya Silly. Di sana ada kakaknya Silly, tapi di sini semua Jolie yang mengatur. Pada saat itu pikiran Renji terganggu dan merasa ada yang tidak beres. Kemudian scene berpindah pada tahun 2017. Remo mengatakan kalau ibunya dilamar dengan Sanju. Jolie meminta anaknya untuk merestui pernikahan mereka. Saat setelah pernikahan Jolie dengan Saju, Renji langsung membaca otopsi surat dari kakaknya. Renji langsung membaca surat otopsi dari kematian kakaknya. Ada yang tidak beres dari kematian kakaknya. Pada surat akta kematiannya menyebut kalau Roy meninggal pada pukul 23.20. Sedangkan pada waktu itu Jolie mengatakan kalau Roy terakhir makan sekitar 14.30 hingga 15.00 atau jam setengah 3 sore sampai jam 3 sore. Ternyata apa yang dikatakan Jolie dan tindakannya tidak sama. Pada saat itulah Renji langsung menduga kalau Jolie adalah orang di balik ini semua. Renji langsung menemui Pak Simon di rumahnya untuk menceritakan kejanggalan yang ada. Simon langsung membuat tim agensi investigasi untuk menyelidiki Jolie. Yang pertama kali dia selidiki adalah kampus NIT karena Jolie memperkenalkan kalau dirinya adalah dosen di sana. Setelah ditelusuri, Jolie ternyata tidak pernah bekerja di sana. Lalu ijazah dan sertifikat profesional yang dia miliki, yang dia akui selama ini, ternyata itu bukan punyanya si Jolie, melainkan milik orang lain. Jolie mendapatkan itu dari firma konsultasi. Memang banyak fotokopi ijazah dan berkas-berkas milik mahasiswa lainnya yang akhirnya didapat sama si Jolie, lalu diedit tuh ya, namanya diganti sama nama dia sehingga nama sertifikatnya atas nama Jolie. Padahal pendidikan aslinya si Jolie hanya sampai tingkat awal saja.
Nah, kemudian Remo akhirnya mendapatkan surat petisi nih dari polisi yang menyatakan adanya kecurigaan dalam 6 kematian keluarganya yang diajukan oleh Rojo dan juga Renji. Dalam petisinya tersebut, kalau Jolie adalah pelakunya. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, Remo mulai pergi dari Simia ke Delhi dan dari Delhi ke Kerala untuk mengetahui kasus ini. Scene berpindah pada penggalian makam 6 korban untuk dilakukan otopsi, dan dari sini kasus mulai terungkap. Jolie yang membunuh 6 korban tersebut dengan cyanida. Scene kemudian berpindah ke surat kabar yang menyatakan kalau pengadilan telah menyerahkan Jolie ke pihak polisi selama 16 hari. Selama itu Jolie diinterogasi oleh polisi, tapi ada satu pertanyaan yang kemungkinan tidak bisa dijawab, yakni apakah Jolie bertindak sendirian? Kemudian menurut keterangan Simon, Jolie pernah membaca koran kalau memang cyanida itu sangat beracun. Dan tentu saja cyanida ini tidak mudah untuk didapatkan, kecuali oleh orang-orang yang berjualan emas. Oleh sebab itulah kenapa si Jolie ini berteman sama si Matthew. Bukan lain karena memang Matthew ini bekerja di toko emas. Kemudian dia meminta cyanida itu dengan alasan ingin untuk membunuh anjing liar. Nah, yang memberi cyanida kepada si Jolie adalah Praji Kumar. Nah, Praji Kumar merupakan orang yang bekerja dengan Matthew sekaligus teman dekat Jolie. Tim penyidik pun menemukan botol berisikan bubuk tersebut di rumah Ponamata. Tapi pengacara Jolie mengatakan bahwa semua itu hanyalah rekayasa, ya tentu saja pengacara membela si Jolie. Dalam scene juga, seorang reporter mengatakan kalau pihak kepolisian tidak memberikan jawaban yang jelas pada awak media. Jadi, dirasa kasus ini masih belum diselesaikan. Wartawan kemudian bertanya kepada Remo, anak Jolie, apakah hanya ibunya saja yang bertindak sendirian? Tapi Remo berkata, biarlah pihak polisi saja yang menyidik. Dia harus tetap menjalankan hidup karena ada adiknya yang harus dia urus. Renji juga menyebut kalau banyak pertanyaan kalau keluarga Tom adalah keluarga berpendidikan. Kenapa mereka tidak tahu terkait latar belakang Jolie? Lalu Renji berkata kalau keluarga adalah kepercayaan dan mana mungkin bisa ketika waktu itu keluarga mereka memiliki kecurigaan ketika Jolie memperlihatkan sertifikat dan portofolio miliknya. Scene kemudian berpindah ketika Renji sedang menuju penjara distrik Kozhikode untuk menemui Jolie. Ketika Renji melihat Jolie, ekspresi wajah Jolie tidak berubah. Renji bertemu Jolie hanya ingin membahas mengenai telepon rutin Jolie terhadap Remo. Jolie menelepon Remo dan menyuruh dia untuk melihat bagaimana Jolie dihukum atau mengatakan tunggu saja dia akan kembali bebas. Renji meminta untuk berhenti menelepon Remo seperti itu karena akan membuat Remo marah. Renji juga menyampaikan kalau Remo marah terhadap Jolie karena Jolie tidak menunjukkan penyesalan atas kesalahannya. Anak-anak Jolie cukup banyak menderita dengan kasus ini, maka Renji berkata kalau dia tidak akan membuat mereka menderita lagi dan merawat mereka seperti anak-anak Renji sendiri. Renji juga menanyakan kepada Jolie bagaimana perasaannya atas perbuatannya. Jolie mengatakan kalau itu terjadi begitu saja. Setelah pertemuannya selesai, Jolie mengatakan dalam Alkitab sebanyak apapun dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita dan dia juga akan mengampuninya. Renji pun menjawab, semoga Tuhan benar mengampunimu. Nah, oke guys, jadi itulah rangkuman film dokumentari dari Jolie Joseph yang udah tayang di Netflix. Gimana menurut kalian tentang rangkuman film kali ini? Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terus buat kalian yang nextnya mau ngebahas tentang sesuatu, boleh banget buat tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube ini. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye.